Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Puja-puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam serta ihsan yang berada dalam sanubari kita. Sehingga kita sebagai mahasiswa alhamdulillah telah menyelesaikan penelitian makalah dari tugas mata kuliah Tafsir Tarbawi yang berjudul Kewajiban Menuntut Ilmu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufiq Hidayatullah. Di sini saya akan membahas pengertian kewajiban menuntut ilmu. Adapun yang pertama yaitu kewajiban menuntut ilmu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Thalabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin wal muslim. Sesungguhnya tiap-tiap muslim itu wajib untuk menuntut ilmu. Guna untuk apa? Untuk masa depan kita supaya lebih baik dan juga lebih cerah. Dan waqala mahfuzur laulal ilmi lakana nas wa kal bahaisi. Bahwasanya manusia tanpa ilmu maka akan seperti hewan, seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah, pengertiannya adalah ilmu pengetahuan merupakan yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Melalui ilmu pengetahuan manusia dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar dalam kehidupan ini, baik tugas khalifah maupun tugas ubudiyah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dengan ilmu bisa hidup lebih baik dibandingkan hidup tidak memiliki ilmu. Sehingga kita disebut dengan umat terbaik, umatan wasatan. Umatan wasatan adalah umat yang terbaik. Mereka memiliki ilmu yang banyak sehingga mereka menjadi masyarakat society, masyarakat berpendidikan, masyarakat yang umatan wasatan, bermanfaat untuk orang lain, menjadi munjidul qaum, seperti itu. Nah, misi agama Islam pada dasarnya adalah ilmu dan amal. Maka ilmu merupakan separuh dari misi agama Islam. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ilmu kepada berbagai nikmat yang telah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, dan nikmat ilmu yang menduduki peringkat pertama. Allah meraih ilmu merupakan suatu prestasi kebaikan dan kesuksesan. Manusia pilihan adalah manusia yang paling banyak ilmunya. Bahkan ilmu merupakan neraca untuk mengetahui tingkatan kualitas amal seseorang. Dengan ilmu, amal seseorang menjadi berkualitas dan tumbuh bersih. Kemurnian akidah seseorang dan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta pengamalan sunnah nabinya tidak akan terwujud kecuali dengan ilmu. Berbagai keagungan dan keutamaan ilmu tersebut menunjukkan kemuliaan ilmu pengetahuan di sisi Allah Subhanahu wa taala serta kemuliaan panutannya. Oleh karena itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun menyuruh, menganjurkan dan memotivasi umatnya untuk selalu giat menuntut ilmu, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang terbaik, ummatan wasatan, manusia-manusia yang bermanfaat, munjirul qaum, serta manusia yang kafah dalam Islam, hingga kita mendapatkan derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilmi darajat. Sehingga manusia-manusia berilmu akan menjadi manusia-manusia berintelektual, manusia-manusia society, manusia-manusia berpendidikan, manusia-manusia yang madani, sehingga negara kita menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 pembahasan kewajiban menuntut ilmu dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama itu kewajiban menuntut ilmu dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ditemukan ayat-ayat yang menjelaskan tentang kewajiban menuntut ilmu dan petunjuk-petunjuk tentang urgensi menuntut ilmu. Antara lain ada dalam Quran surat Al-Jumar ayat 9 yang berbunyi, Man huwa qanitan ana al-laili sajidan wa qa'iman wa yahjarul akhirata rahmata rabbi qul hal yastawil ladzina la ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Ya, artinya katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya orang-orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Yang kedua, perintah menuntut ilmu juga dijelaskan terdapat dalam Al-Quran dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan seperti yang menekankan pada penggunaan akal.
Al-Quran juga telah memperingatkan kepada manusia agar mencari ilmu pengetahuan, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi, "Wa ma kana liyafiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatan liyatafaqahu fid-din wa liwajiru qaumahum idza raja'u ilaihim la yahjarun." Ini artinya, mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan memperingatkan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka dapat menjaga dirinya. Dalam Al-Quran juga terdapat ayat-ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala bersaksi dan para malaikatnya dan orang berilmu bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini tertuang dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 18 yang berbunyi, "Syahidallahu wa annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim." Yang artinya, Allah Subhanahu wa taala bersaksi, begitu juga para malaikat dan orang-orang berilmu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan menegakkan keadilan, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Selanjutnya, kewajiban menuntut ilmu dalam hadis. Di dalam Islam, menuntut ilmu merupakan perintah sekaligus kewajiban. Manusia diperintahkan untuk menuntut ilmu karena dengan ilmu pengetahuan kita bisa mencapai apa yang dicita-citakan, baik di dunia maupun di akhirat. Apalagi sebagai seorang muslim itu wajib hukumnya, seperti dalam sebuah hadis disebutkan bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Hadis sahih yang diriwayatkan dari beberapa sahabat, di antaranya Anas bin Malik, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Sa'ad Al-Khudri. Di samping itu, hadis Nabi SAW juga banyak yang mendorong dan memerintahkan umat Islam untuk mencari dan menuntut ilmu. Misalnya dalam sebuah hadis riwayat Muawiyah bin Abi Sufyan, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Siapa saja yang dikehendaki oleh Allah memperoleh kebaikan, niscaya Dia menganugerahkan kepadanya pemahaman yang mendalam tentang agama." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis tersebut dikemukakan bahwa siapa saja yang dikehendaki bagi dirinya kebaikan oleh Allah, maka Allah akan memberinya pemahaman yang mendalam tentang agama. Hadis ini menunjukkan agungnya kedudukan ilmu agama dan keutamaan yang besar bagi orang yang mempelajarinya. Al-Nawawi dalam syarahnya terhadap Sahih Muslim berkata bahwa hadis ini menunjukkan keutamaan ilmu, keutamaan mempelajarinya, serta anjuran untuk menuntut ilmu. Di dalam Islam, setiap pengorbanan yang dilakukan oleh seorang muslim dalam rangka beramal sahih, diantaranya menuntut ilmu, pasti akan ada balasan pahala dan kebaikan yang banyak. Sekecil apapun pengorbanan itu, Allah pasti akan membalasnya. Bahkan balasannya seringkali lebih besar dari apa yang dilakukannya. Allah akan memudahkan jalan menuju surga dan juga para malaikat ridho dengan usaha kita untuk menuntut ilmu. Sehingga para malaikat membentangkan sayapnya untuk menaungi orang yang sedang menuntut ilmu. Sebagaimana hadis Nabi SAW berikut, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Dan sesungguhnya para malaikat membentangkan sayapnya karena ridho kepada para penuntut ilmu. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka jelas bahwa menuntut ilmu pengetahuan memang diwajibkan. Dengan ilmu kita bisa meraih dunia, dengan ilmu kita dapat meraih akhirat, dan dengan ilmu pula kita bisa meraih kedua-duanya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari kewajiban menuntut ilmu. Jadi sesungguhnya Islam adalah syarat keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Allah lah yang telah menunjukkan jalan yang paling dekat dan mudah untuk sampai kepadanya. Barang siapa yang menempuh jalan tersebut tidak akan menyimpang dari tujuan yang dicita-citakannya. Menuntut ilmu dalam Islam hukumnya wajib, yaitu fardu. Para ahli fikih mengelompokkannya dua bagian, yaitu satu fardu ain dan dua fardu kifayah. Dapat dipahami bahwa betapa pentingnya pengetahuan bagi kelangsungan hidup manusia. Karena dengan pengetahuan manusia akan mengetahui apa yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah. Jangan membawa manfaat dan yang membawa madarat. Perintah menuntut ilmu tersebut bertujuan agar mereka tergolong menjadi umat yang cerdas, jauh dari kabut kejahilan dan kebodohan. Maka jelas kiranya bahwa menuntut ilmu pengetahuan memang diwajibkan. Dengan ilmu kita bisa meraih dunia, dengan ilmu kita dapat meraih akhirat, dan dengan ilmu pula kita bisa meraih kedua-duanya, sehingga kita menjadi umat yang terbaik, umatan wasaton, umat yang bermanfaat, munjirul kaum serta kafah dalam Islam, sehingga kita bisa mendapatkan derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala yang telah berfirman dalam surat Al-Qur'an, ya rafa'illahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilmi darajat, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang terbaik. Terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari kami mengenai tentang kewajiban menuntut ilmu. Jika ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kekurangan itu datang dari kebodohan kita masing-masing. Syukron ala kuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.